Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kenapa plafon ini dilubangin? Nah, karena tadi ada perbaikan instalasi, air kotornya teman-teman ya. Nah, saat ini kita akan menambal kembali plafon yang dilubangi tadi ya. Nah, untuk menambalnya di sini kita selipkan, papan ataupun triplek ya. Dia panjangnya melebihi dari, lubang plafon tersebut. Jadi kita palangkan di atas ya teman-teman ya, kalau bisa di bagian sisi, kedua sisi ya. Jadi biar nanti bagian sisinya itu ketika ditutup kembali plafonnya itu rata. Nah, jadi papan atau triplek ini atau multiplek ini kita, posisikan seperti ini teman-teman ya. Kemudian kita sekrup ya. Kita sekrup, di kedua sisinya seperti ini. Kita sekrup seperti biasa. Jadi, papan ataupun multiplek ini nanti sebagai, tulangan penguat untuk, penutup gipsumnya ya teman-teman ya. Kemudian kita pasang kembali gipsum yang tadi ya. Ini kebetulan yang dipasang kembalinya itu bukan gipsum baru ya, tapi gipsum yang bekas tadi bongkarannya tadi ya. Karena ini hanya kecil sekali. Jadi kalau beli gipsum satu itu sisanya terlalu banyak. Sedangkan penutup yang sisa gipsum bongkar yang tadi masih ada. Jadi kita bisa pasang kembali ya. Walaupun ini udah patah seperti ini, kita bisa pasang kembali. Nah, untuk pinggirannya ini seperti ini kita kikis aja ya teman-temannya, karena biasanya dia kalau dipasang kembali itu suka mentok ya, suka mentok agak nggak muat. Jadi kita kikis dengan cutter seperti ini biar bisa masuk. Kemudian kita sekrup kembali ya teman-temannya, kita sekrup biar kencang. Kita sekrupnya ini ke multiplek atau papan yang tadi kita pasang di bagian dalam gipsum ini ya. Nah, untuk memasang sekrupnya kita usahakan tuh sekrupnya masuk ke bagian dalamnya teman-teman. Jadi jangan sampai nongol di permukaan gipsum, nantinya itu akan jelek hasilnya. Jadi kita masukkan sedikit ke dalam. Setelah gipsumnya kita pasang kembali, kemudian kita kompon ya teman-teman ya. Kita kompon menggunakan kompon gipsum. Nah, bagian-bagian pinggirnya ini kita kompon dulu semua dengan rata ya teman-temannya. Kita pastikan rata. Kita kompon menggunakan kompon. Untuk kompon ini harus cepat ya teman-temannya, karena dia cepat sekali keringnya. Jadi kalau kompon gipsum itu cepat sekali keringnya. Jadi harus kita lakukan dengan cepat ya. Kita pastikan menutup bagian-bagian yang sambungannya tadi ya dengan rapat ya. Nah, setelah itu kita gunakan selotip gipsum ya. Jadi selotip gipsum ini bentuknya seperti jaring ya teman-teman ya. Jadi dia akan memperkuat sambungan yang tadi. Jadi ini disebut juga lakban gipsum ya. Nah, lakban ini dipasangkan ke bagian yang sambungan yang tadi ya. Jadi pada saat komponnya belum kering, ini kita langsung pasangkan ya seperti ini. Kita pasangkan, kemudian kita tutup kembali dengan kompon. Jadi lakban gipsum ini nanti akan memperkuat sambungan ya teman-teman, akan memperkuat sambungan gipsumnya. Jadi gipsumnya itu dan sambungannya itu tidak akan mudah retak ya teman-teman. Jadi dia akan lebih kuat nempelnya. Agar lebih rata ini kita kompon semua ya teman-teman, kita tutup dengan kompon. Nah, untuk mengomponnya ini kita menggunakan scrap yang lebih besar ya teman-teman. Jadi kita tutup semua bagian tambalan yang tadi ya. Jadi karena penutupnya juga tadi udah sambungan, nah, akhirnya kita tutup dengan kompon semua seperti ini agar betul-betul rata.
Nah, hasil akhirnya seperti ini teman-teman ya. Jadi setelah kering nanti baru bisa dicat teman-teman. Nanti kalau sudah dicat ini akan tidak terlihat sambungannya. Begitulah cara menutup lubang di plafon gipsum ya teman-teman. Cara ini sangat mudah, bisa dilakukan oleh siapapun ya teman-teman ya. Jangan lupa like dan subscribe untuk video selanjutnya. Terima kasih.